Halo guys, kembali lagi di channel Cerita Putra. Kali ini gue bakal ngebahas tentang trending topik nih. Nah, buat teman-teman yang baru datang, silahkan subscribe. Terus juga jangan lupa kalau kalian suka video ini, silahkan di-share biar teman-teman yang lain pada tahu dan semoga jadi bermanfaat dan jadi ilmu yang jariah ya. Tanpa basa-basi, gue langsung aja jawab tentang keluh kesah mungkin dari beberapa teman-teman tentang kasus perselingkuhan. Terus juga sekarang nih lagi ada berita kalau misalnya kasus perselingkuhan ini lagi hot tentang salah satu artis ya. Gua nggak perlu sebut namanya siapa, teman-teman udah pada tahu, soalnya trending juga ya. Nah, jadi gini, tentang perselingkuhan kita udah banyak banget bahas tentang tema ini ya. Kayak beberapa video yang sebelum-sebelumnya itu tentang cewek nggak boleh kerja, alasannya kenapa. Terus juga cewek itu lebih gampang tergoda segala macem. Nah, mungkin itu bisa jadi jadi referensi teman-teman juga. Dan gue mau bahas tentang related sama bencana-bencana yang terjadi belakangan ini. Nah, pertama-tama gue mau bahas dulu tentang kasus perselingkuhan si artis ini nih. Jadi mungkin kalau dari segi branding, personal brandingnya si artis ini itu kan kayak Islam banget gitu loh. Dan mungkin kayak awalnya gue juga berpikir kayak nih bakal adem ayem aja, tapi ternyata enggak. Di luar ekspektasi kalau seandainya si artis ini justru dituduh, gue nggak tahu benar atau enggaknya, jadi pelakor. Nah, hal itu kan nggak enak sebenarnya ya. Kayak kalau seandainya ngambil suami orang, pelakor itu kan ngambil suami orang. Itu tuh kayak satu hal yang bisa gue bilang jelek banget. Jadi ya menurut gue seharusnya itu nggak terjadi sama artis ini ya. Nah, gue mau kasih tahu juga gini, buat teman-teman khususnya perempuan, ini juga bermanfaat buat laki-laki. Jadi gini, coba deh kalian pikirin, kalian kalau gonta-ganti pasangan, ngambil pasangan orang lain, itu mau sampai kapan? Nah, kalau kalian terus melakukan hal ini, kalian pikir nggak sih, pertama nantinya kalian di akhirat itu bakal kayak apa? Maksudnya ada orang yang tersakiti hatinya, terus juga ada orang yang jadi tergoda karena perbuatan kalian. Nah, kalian coba pikirin dua hal itu sebelum kita lanjut ke hal yang kalian harus pikirin lainnya ya. Jadi gini, selain itu juga kalian tuh kepikir ya, mungkin ini khususnya buat wanita. Kayak kalau seandainya kalian, katakanlah kalian lagi cantik-cantiknya pas umur 20 sampai 25 gitu. Terus lewat dari 25 kalian udah mulai mengalami penurunan ya. Terus juga terlebih kalau udah 40, 50, 60 ya, maksudnya kalian bakal tua, nggak bakal muda selamanya gitu loh. Nah, kalau kalian melakukan hal ini terus kebentuk dalam jiwa kalian, terus jadi jadi kebiasaan, kepikir nggak sih mau sampai kapan gitu loh kalian kayak gini? Ya jujur aja ini concern buat gue sama teman-teman Cerita Putra ya. Maksudnya kayak please deh, udah nggak lagi kayak gitu. Maksudnya pertama, banyak yang tersakiti. Coba kalian diselingkuhin, enak gak sih? Pikir deh, renungin, kira-kira enak gak kalau diselingkuhin? Nah, pertama itu. Terus selanjutnya, kalau
yang tadi kayak gue bilang, kalau misalnya kalian seandainya udah tua, emang kalian ada yang mau suka lagi? Kalau kalian nggak benar-benar setia gitu loh, maksudnya. Dan perceraian ini kan banyak banget terjadi kasusnya ya. Gue nggak tahu, ada beberapa kabar dari teman gue maksudnya, kalau minggu kemarin tuh ada 2 orang teman gue yang cerai gitu. Tapi maksudnya gue jadi gimana ya, ngelus dada juga ya, maksudnya kayak kok bisa terjadi hal kayak gini gitu loh. Apa sifat kita udah mulai nggak ada kesetiaan lagi, nggak ada hal yang bisa dijaga gitu loh. Maksud gue ini kan hal yang penting. Maksudnya kalau kalian sejelek-jeleknya manusia pasti butuh kesetiaan. Gue nggak tahu, penjahat sekalipun kalau kalian nonton film-film mafia misalnya ya, mereka nggak suka gitu dihianatin, apalagi orang baik gitu. Kepikir nggak sih? Mungkin kalian bisa pikirin, bisa kandungin apa yang gue sampein ya. Terus juga gini, tentang Islam, maksudnya gini, please, ini di negara Islam, salah satu negara yang terbanyak muslimnya, tapi orang perempuan pakai jilbab bisa jadi pelakor. Gue nggak tahu benar atau enggaknya, tapi agak konyol aja sih sampai keangkat media. Terus juga ya kalau nggak keangkat media pun juga ya jangan sampai deh ada ya lu pakai jilbab terus lu siarin Islam gitu loh, tapi kelakuan lu bertolak belakang. Ini nih sedih dengar beritanya, lihat video apa segala macem ya. Maksudnya kayak gini banget ya. Gue nggak tahu, yang kemarin kan juga sempat ada kasus artis yang nggak Islam, nggak Muslim, tapi itu terjadi. Dan maksudnya kok jadi marak gitu loh, kasus perselingkuhan. Dan maksudnya ini negara Islam kok banyak selingkuh, terus banyak kemarin juga ada berita tentang kasus narkoba segala macem, ada berita juga tentang ya banyak hal lah. Maksudnya kok nggak mencirikan Islam banget sih? Maksudnya kalian semua tuh punya agama cuma di KTP doang gitu, nggak ngeresapin kalian sholat, kalian puasa, kalian yang ngelakuin segala macam aktivitas agama. Mungkin yang Muslim sholat, yang lain mungkin ibadahnya sendiri-sendiri. Tapi maksud gue, kenapa hal ini harus terjadi gitu loh? Ya kita nggak saling ngingetin fungsi seorang Muslim. Gue perlu kasih tahu ke kalian, seorang Muslim tuh ada 2 fungsi. Pertama, menyiarkan kebaikan. Yang kedua, mengingatkan biar orang gak berbuat jahat. Sadar gak sih kalian punya kewajiban itu? Ya kalian pikir cuma kalian hidup terus nyari duit, terus makan, habis itu nikah, habis itu mati, punya anak. Enggak kan? Enggak kayak gitu. Ya maksudnya apa yang bedain kita sama makhluk-makhluk lain? Ya kita diberi akal gitu loh. Kita diberi sesuatu hal yang bisa membedakan yang itu baik, mana yang buruk. Tapi kenapa nggak berjalan gitu loh? Maksudnya gini, gue suka ngelihat video-video binatang ya. Maksudnya binatang pun kalau pasangannya selingkuh, ya gue nggak tahu. Maksudnya kalau seandainya peliharaannya kedapetan binatang lain yang satu misalnya kayak kucing sama kucing, terus ada kucing lainnya, terus dia selingkuh, ya
itu tuh kayak tetap aja sedih. Itu binatang loh, gimana manusia? Kepikir gak sih kalau kalian, gue gak tahu, kalau kalian diselingkuhin itu rasanya kayak apa? Dan kalau kalian ngenyelingkuhin, kalian kepikir gak sih bakal bakal dapet karma gitu loh. Maksudnya ya dalam Islam karma itu kan disebut dalam surat ini ya Ar-Rahman ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Maksudnya hal itu keterbalikan juga. Maksudnya kayak kalau seandainya hal buruk juga berbalas dengan buruk, hal baik berbalas dengan baik. Ya maksud gue itu udah hukum alam ya. Maksudnya lu berbuat baik ya lu dapat kebaikan, lu berbuat jahat ya lu dapat hal yang setimpal apa yang lu lakukan. Apa kayak gini negara kita? Ya maksud gue, tolong deh dipikirin. Kita udah ditegur lewat bencana-bencana sampai mau diazab satu negara gitu kan, nggak harus nunggu gitu kan. Terus juga hal yang gue concern lagi, mungkin buat teman-teman yang naik kendaraan segala macem, ya banyak beberapa kali kayak ngelanggar rambu, ngelanggar aturan ya segala macem. Maksudnya ini pun juga jadi concern gue ya, kayak kita jadi banyak melanggar gitu loh, melawan arus. Terus juga ya banyak hal lah, nggak pakai helm ya, maunya seenaknya aja sendiri, kadang-kadang juga berantem di jalan. Ya maksudnya hal ini kok kayak nggak nunjukin Islam banget gitu loh. Ngerasa nggak sih kalian kayak gitu? Apa cuma gue doang yang ngerasa? Terus manusia itu kan diciptain hati ya. Maksudnya gue suka mikir kayak gini nih. Orang jahat, tadi gue udah sempat bilang, orang jahat itu nggak suka dirinya dijahatin. Teman-teman bisa jawab deh, bener nggak sih kalau orang penjahat banget tuh suka nggak sih dijahatin? Bisa kalian jawab deh, kalian renungin. Ya menurut gue sendiri, kalau gue jawab, ya orang jahat pun juga nggak suka kok dijahatin. Tapi kenapa ada kejahatan? Ya supaya buat kita saling ngingetin gitu loh. Ya mungkin ada hilaf, ada mungkin udah jadi kebiasaan segala macem. Ya ini tujuan sebenarnya gue nyampein ini ya, biar gue bisa ada manfaatnya buat teman-teman, buat ya siapapun yang dengar lah. Nah itu tadi yang gue mau bahas. Terus juga gue mau kasih tahu juga nih, mungkin teman-teman tahu untuk cerita-cerita nabi zaman dulu ya. Maksudnya mereka berbuat salah, terus juga mereka dapat azabnya. Nah maksud gue hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kayak jangan sampai terjadi juga ke kita gitu loh. Ya kita kan nggak mau diazabkan sama Allah. Ya otomatis kita harus juga jaga diri, ikutin aturan, ngingetin kebaikan. Ya itu udah jadi tugas kita. Mungkin kalau kalian nggak mau banget ngingetin orang karena kalian takut atau kalian enggan buat ngelakuin hal itu, coba deh pikirin, kalau kalian nanti punya anak, terus anak kalian berbuat jahat, terus juga kalian dapat perlakuan hal yang gak enak dari orang lain karena kalian gak ngingetin, apa rasanya coba deh. Ini renungan ya, maksudnya gue cerita sedikit. Gue di tahun kemarin tuh kayak gue punya pengalaman gak enak. Gue sempet kena
kena hianat ya. Maksud gue hal itu sebenarnya bikin jadi kayak ngerugin orang gitu loh ya. Gue nggak tahu motivasinya apa, ya tapi maksudnya semua orang nggak pernah suka dijahatin. Dan maksudnya kalau kalian misalnya melakukan hal yang jahat terus kalian seneng gitu loh karena kalian berhasil melakukan kejahatan, coba kalian pikirin benar-benar, kalian rasain kalau kalian tuh dijahatin dengan hal yang kalian perbuat kayak apa. Ya mungkin itu sedikit celotehan dari gue ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya sekali lagi gue ingetin, please jaga nama Islam karena kita di negara Islam gitu loh. Ya nggak peduli pemimpinnya siapa, tapi maksud gue ada kewajiban kita untuk taatin pemimpin selama itu baik ya. Maksudnya gini, gue sedikit nyinggung kalau kalian misalnya Jumatan, sholat Jumat, kalian mau sholat menghadap Allah tapi kalian gak pakai helm ya. Gue mungkin gue banyak travel ke beberapa daerah, tapi hal itu terjadi juga ya, maksudnya di setiap daerah. Maksudnya ini bikin miris gitu loh. Jadi maksud gue, please perhatiin apa yang kalian lakukan, karena apa yang kalian lakukan itu bakal dipertanggungjawabin di akhirat. Mau kalian percaya atau enggak, ya di dunia pun juga terjadi hal itu. Kayak tadi gue bilang, ya mungkin itu pesan-pesan dari gue, unek-unek dari gue. Semoga bisa ada manfaatnya buat teman-teman sekalian yang dengar. Gue izin pamit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar teman-teman kalian pada tahu. Dan gue pamit dulu. Ciao.